Gunung merupakan keindahan alam yang telah Tuhan ciptakan untuk umat manusia. Tidak hanya indah, gunung juga merupakan sumber daya alam yang punya segudang manfaat bagi kita semua. Namun di balik keindahannya, gunung menyimpan banyak misteri. Konon, gunung adalah tempat berkumpulnya makhluk dari dimensi lain. Tidak jarang, banyak para pendaki yang merasakan hal di luar nalar. Dari mulai kesurupan, lihat sosok tak kasat mata, atau bahkan hilang dan tak pernah kembali. Dan berikut adalah 5 gunung paling menyeramkan di Indonesia versi Gembel Gunung. Tapi sebelum itu, kita intro dulu. Yang pertama ada Gunung Lawu. Gunung Lawu sudah terkenal dengan kemistisannya di kalangan para pendaki. Mulai dari adanya pasar Dieng, burung jalak delmaan Kiai Jalak, atau bahkan bulak peperangan yang merupakan tempat pertempuran kerajaan Majapahit. Sudah banyak pendaki yang hilang di Gunung Lawu, bahkan ada yang belum ditemukan hingga kini, dan ada pula yang ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Tidak sedikit yang mengaitkannya dengan kerajaan gaib yang ada di sana. Tak heran jika merunut pada cerita rakyat, Gunung Lawu merupakan tempat bersemayamnya Prabu Brawijaya, raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Konon Gunung Lawu dijaga oleh 2 makhluk yang dulunya adalah pengikut setia Prabu Brawijaya. Dia adalah Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Dipa Menggala ditugaskan oleh Prabu Brawijaya sebagai penguasa Gunung Lawu, yang membawahi semua makhluk gaib yang ada di Gunung Lawu, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Wilis, hingga Pantai Selatan. Maka dari itu, Dipa Menggala diberi gelar Sunan Lawu. Dengan Wangsa Menggala diangkat sebagai patihnya dan diberikan gelar Kiai Jalak. Tugas beliau adalah memandu para manusia yang berhati bersih agar tidak tersasar. Jadi, buat para pendaki yang pernah ketemu burung jalak di Gunung Lawu, konon dia adalah jemaah dari Kiai Jalak. Yang kedua ada Gunung Tampomas. Menurut cerita rakyat, Gunung Tampomas adalah tempat kekuatan gaib. Gunung ini banyak dijadikan tempat bertapa, semedi, dan ngelmu. Karena kabarnya Prabu Siliwangi juga pernah bertapa di sini. Hal ini diperkuat dengan adanya tempat petilasan dan makam keramat di Gunung Tampomas. Tak heran jika jarang pendaki yang berani ke sini. Yang ketiga ada Gunung Arjuno. Gunung Arjuno merupakan salah satu gunung yang sangat mistis di Jawa Timur khususnya. Karena di sana banyak sekali peninggalan kerajaan Majapahit pada masa lampau. Banyak sekali candi-candi dan petilasan di sepanjang jalur, khususnya jalur Purwosari. Konon, setiap posnya dijaga oleh berbagai makhluk dari dimensi lain. Contohnya saja pos 2 yang dijaga oleh Dewi Kunti. Kemudian di pos 3 ada petilasan Eyang Sakri. Dan di pos 4 ada petilasan Eyang Semar. Gimana? Dengar namanya saja sudah bikin bulu kuduk merinding, bukan? Kemudian yang keempat adalah Gunung Argopuro. Siapa yang tidak kenal dengan Gunung Argopuro? Gunung dengan trek terpanjang se-Asia Tenggara. Tidak hanya treknya yang panjang, Argopuro juga terkenal dengan kemistisannya. Menurut dari cerita rakyat, ada 3 tempat di Argopuro yang terkenal keangkerannya. Yang pertama, Puncak Rengganis. Puncak Rengganis adalah tempat bersemayamnya Dewi Rengganis, yang merupakan sosok putri cantik, berambut panjang, memakai baju merah, serta mahkota. Dia berasal dari kerajaan Majapahit, yang dibuang ke Pegunungan Hyang Argopuro. Banyak sekali pendaki yang bermimpi bertemu sosok Dewi Rengganis. Yang kedua adalah Danau Taman Hidup, yang merupakan tempat mandi Dewi Rengganis. Jika kalian beruntung, kalian bisa bertemu sosok ini di Danau Taman Hidup. Yang ketiga adalah pos Lembah Cikasur. Pada zaman penjajahan Belanda, Lembah Cikasur adalah landasan pesawat terbang di mana di situ merupakan tempat pembantian massal para pekerja paksa dan dikubur di situ oleh bangsa Belanda. Kebayangkan betapa seramnya jika bermalam di situ.
Dan yang terakhir adalah Gunung Slamet. Gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa ini terkenal dengan keindahannya. Namun, di balik keindahannya tersimpan segudang cerita mistis. Salah satu yang paling menyeramkan adalah pos 4 Samarantu, via jalur Bambangan. Samarantu yang berarti samar dan hantu, konon merupakan gerbang untuk masuk kerajaan gaib. Tak heran juga banyak para pendaki yang menghindari mendirikan tenda di pos tersebut. Kemudian pos 1 dan pos 2 juga tidak kalah menyeramkan. Di sini terdapat juga gerbang menuju ke dimensi lain. Biasanya para pendaki yang turun akan mengalami disorientasi, salah memilih jalur, dan masuk ke gerbang kerajaan jin. Demikian 5 gunung paling menyeramkan di Indonesia. Apapun gunungnya, angker atau tidak, yang namanya kita bertamu, kita wajib bersikap sopan dan jaga tutur kata. Jika niat kita baik dan hati kita bersih, insya Allah kita pasti dijauhkan dari hal-hal di luar nalar. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Gembel Gunung. Like jika kalian suka videonya dan dislike jika kalian tidak suka. Dan jangan lupa tinggalkan kritik dan saran dengan komen di bawah video ini. Salam lestari, salam Gembel.